Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hati kita cuma ada satu hal yang harus kita cintai, yaitu Allah wa Rasul. Lalu di manakah diri kita mesti dicintai? Karena diri kita kalau tanpa mencintai Allah dan Rasul, maka kita bukanlah siapa-siapa. Karena di dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Di Al-Quran udah jelas Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa kita nggak mau selawat? Lebih mulia mana kita? Malaikat berselawat, kita nggak berselawat. Malu. Quran yang bicara innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketika ada Allah wa Rasul, maka jangan lupa di dunia ini Allah Subhanahu wa taala mengutus lagi para wali Allah. Yang kita kenal Tuan Aulia Syekh Abdul Qadir Az-Zailani. Yang kita kenal lagi kalau ada di Jawa itu ada Ki Hasan Sepuh Genggong. Kalau di Jakarta ada kita punya guru Habib Ali bin Abdurrahman Segaf. Walhasil kita juga mesti cinta sama para walinya Allah. Ketika kita cinta sama para walinya Allah, maka para wali kenal sama kita. Kita ini orang Nusantara, orang yang Islamnya dibesarkan sama para wali Allah. Orang yang menyebarkan agama Islam dengan kasih sayang, dengan budaya, bukan dengan kekerasan. Maka cintailah Tuan Syekh Abdul Qadir Az-Zailani. Yang populer ketika di manakibnya, Ibadallah, rijalallah, agisuna li azlillah, wa kunu awnana fillah, asyana bi fadlillah. Wa yaktab, wa ya anjab, wa ya sadat, wa ya ahbab, wa antum ya ulil albab, ta'ala wa ansuru lillah. Sa'alnakum, wa li zulfa rajaunakum, wa fi amrin qasadanakum, fasudu azmakum lillah. فيا ربي بسادتي تحقق لي إشاراتي أسدتي بصارتي ويصفو وقتنا لله بكسب الحزب عن عيني ورفع البين من بيني والتمس الكيف والأين بنور الوضح يا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Syekh Abdul Qadir wali Allah. Cinta kita sama Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, kita mesti cinta sama wali Allah. Kenapa kita mesti cinta sama wali Allah? Karena para wali Allah menolong kita. Wa ya aqtab wa ya anjab wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'ala wansuru lillah. Yang saya bilang tadi, Allah yang rapin urusan kita, Nabi Muhammad yang memberikan syafaat kita. Tapi jangan lupa ada para wali-wali Allah yang ada di dunia ini. Ada wali kutub, ada wali anjab, ada al-ghaus. Kalau terkenal al-ghaus di Indonesia itu Habib Abu Bakar Gresik, itu dengan pangkat al-ghaus. Walhasil, sambungkan diri kita, fatihahkan diri kita kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sehingga kita diaku menjadi muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani secara rohaniah. Jasad kita memang tidak bertemu,
Tapi insya Allah rohaninya kita insya Allah bisa bertemu. Kenapa? Karena ada satu kisah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika beliau berjalan bersama para murid-muridnya, ada mayit lagi ditandu. Tuan Syekh Abdul Qadir tanya, siapa itu yang meninggal? Si fulan ya Tuan Guru. Walhasil Tuan Syekh Abdul Qadir, saya akan memberikan syafaatnya. Apakah dia pernah datang ke majelis saya? Tidak pernah, Guru. Apakah dia pernah lihat wajah saya? Tidak pernah ya Tuan Syekh Abdul Qadir. Apakah dia pernah ketika saya jalan kena debu saya? Kemungkinan besar ketika Tuan Syekh Abdul Qadir Az-Zailani dia kena debunya Tuan Syekh Abdul Qadir Zailani. Lalu apa kata Tuan Syekh Abdul Qadir Zailani? Maka aku memberikan syafaatku kepada si mayit itu dengan berkat debu yang menempel di tubuhnya. Allah, itu baru debunya Tuan Syekh Abdul Qadir Zailani bisa mensyafaati si mayit. Bagaimana ketika kita cinta kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani? Syafaatnya kita yang kita butuhkan adalah syafaat di dunia dan syafaat di akhirat. Itu Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada lagi. Kenapa kita bahas tentang para wali Allah? Biar kita tahu siapa idola kita. Idola kita cuma Rasulullah. Siapa idola kita selanjutnya? Para wali-wali Allah. Ada di Yaman. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Sekarang kita bahas di Yaman sebelum kita bahas di Nusantara, yaitu Indonesia Raya. Walhasil ketika ada di Yaman ada satu wali. Orang bilang agak majedub, tapi sepuh. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walhasil yang sepuh nggak ada yang datang. Semuanya golongan muda. Orang sepuh ini biasanya sebelum azan berkumandang sama anak muda di Yaman, ini digodain. Karena apa? Karena kelihatan pakaiannya enggak seperti orang soleh. Enggak pakai gamis, enggak pakai kain sarung. Pokoknya pakaian seperti orang biasanya. Satu lagi, sarung identik dengan Nusantara. Ya. Nah, walhasil ketika pas jadi imam enggak ada nih. Bagaimana hukum menentukan imam? Mesti yang sepuh. Akhirnya anak muda ini bilang, Pak Tua, ayo deh sholat jadi imam. Enggak, saya makmum aja. Enggak, di luar kita memang godain Pak Tua, suka ngeledekin sama Pak Tua. Sekarang karena waktunya sholat, Pak Tua tahu Pak Tua lebih tua daripada kita, maka Pak Tua jadilah imam.